Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 25 Februari 2021. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari volume kerucut. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari tadi kami dapat beristirahat dengan tenang, dan pagi ini kami dapat bangun kembali dengan semangat yang baru, menyongsong hari baru untuk dapat belajar matematika bersama Ibu Guru kami. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi volume kerucut, sebelumnya kalian masih ingat ya, kita mempelajari volume 5 segitiga ya. Kita sudah membuktikan bahwa 5 segitiga itu volumenya adalah sepertiga dari prisma segitiga. Nah, nanti pun Ibu juga akan membuktikan bagaimana volume kerucut tersebut. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya KD 34 menjelaskan dan menentukan volume bangun dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Indikator dari pembelajaran kita yang pertama membuktikan bahwa volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Kemudian menghitung volume kerucut. Yang ketiga, menggambar kerucut dengan ukuran yang telah ditentukan. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, yaitu yang pertama, membuktikan bahwa volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung dengan benar. Kemudian menghitung volume kerucut dengan benar. Dan yang ketiga, menggambar kerucut dengan ukuran yang telah ditentukan dengan benar. Oke anak-anak, Ibu akan membuktikan bahwa volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Perhatikan, tinggi antara tabung dengan kerucut ini sama, dan juga diameternya itu sama ya, lingkarannya ini sama. Nah, kita sekarang akan membuktikan bahwa volume dari kerucut ini adalah sepertiga dari tabung. Silakan diperhatikan percobaannya. Ibu isi beras ke dalam kerucut sampai penuh. Lalu kita tuangkan satu, kita isi lagi, sampai penuh. Kita ratakan sampai betul-betul rata. Kita tuangkan 2, yang terakhir kita isi sampai
penuh. Kita rasakan. Nah, perhatikan ini ya, isinya dari tabung ini adalah 3 kali dari kerucut. Maka rumus dari volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Nah, kita akan masuk ke dalam materi. Menentukan volume kerucut. Nah, perhatikan di sini ada gambar tabung dan gambar kerucut. Nah, gambar tabung dan kerucut ini memiliki alas, perhatikan alas, dan tinggi yang sama. Nah, setelah Ibu melakukan percobaan, maka ditemukan bahwa kerucut ini sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama ya. Ibu sudah masukkan beras ke dalam kerucut, kemudian Ibu tuangkan ke dalam tabung ini sebanyak 3 kali. Maka volume kerucut itu sendiri adalah sepertiga dari volume tabung. Maka diperoleh rumus V kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alasnya ini adalah lingkaran dan kalikan tinggi. Kemudian 1/3 kali luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat kali T. Nah, keterangannya P kerucut adalah volume kerucut. L alas adalah alas kerucut yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian R adalah jari-jari alas kerucut. T adalah tinggi kerucut. Nah, Ibu akan memberi contoh bagaimana cara mencari volume kerucut. Nah, perhatikan ini gambarnya. Gambar kerucut ini sudah ada ukurannya ya. Perhatikan kalau dari tengah ke tepi ini namanya jari-jari atau kita beri simbol R. Kemudian ini garis putus-putus sampai ke atas ke titik puncaknya ini namanya tinggi kerucut. Nah, ini rumus yang Ibu salin ke sini. Kemudian ini apa yang kita ketahui itu R-nya jari-jarinya 7 cm. T-nya tinggi kerucutnya 12 cm. Bagaimana mencari volumenya? Rumusnya 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Nah, karena R-nya itu 7 cm, maka kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Maka kita masukkan ke dalam rumus 1/3 kali pi-nya 22/7, R-nya 7 dikuadratkan, maka 7 cm kali 7 cm. Ingat ya, R kuadrat atau R pangkat 2 berarti R-nya dikalikan ya, bukan dikali 2 tapi dikalikan yang sama bilangannya ya. 7 cm kali 7 cm kali tingginya 12 cm. Nah, perhatikan. Ini supaya penghitungannya lebih kecil, maka kita akan ringkas. 3 ini kita akan ringkas dengan angka manakah yang
bisa, ya. 3 dengan 22 nggak bisa, dengan 7 tidak bisa, bisanya dengan 12. Maka 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Kemudian ini 7 bisa disederhanakan, ya. 7 dengan 7 hasilnya 1. Nah, hasilnya ini boleh kita tulis di bawah untuk memperjelas. 1 pindahkan ke sini, 22, kemudian 1 cm, 7 cm, dan 4 cm. Ini kemudian kita hitung, ya. Perhatikan sentimeter, sentimeter, sentimeter. Ini hasilnya sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3, ya. 616. Contoh mencari volume kerucut yang kedua. Nah, perhatikan. Di sini yang sudah diketahui diameternya, ya. Ini tingginya. Maka perhatikan, ini rumusnya. Kemudian lihat diameter itu dari tepi ke tepi, ya. Dari tepi ke tepi, ini diameter 28 cm. Maka carilah R-nya. R-nya adalah setengah dari 28 cm, yaitu 14 cm. Ini tinggi kerucutnya. Kemudian ini rumusnya, perhatikan, ya. Nah, mari kita masukkan angka-angka ini dalam rumus. 1/3. Nah, Pi-nya karena ini kelipatan 7, ingat kelipatan 7, ya. 7 kali 1, 7 itu 7 kali 1, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, dan seterusnya. Maka untuk mempermudah menghitung kita ambil 22/7 karena di sini 14 itu kelipatan 7. Kita tulis R pangkat 2 atau R kuadrat, maka R-nya dikalikan kembali 14 cm kali 14 cm kalikan tingginya 12 cm. Nah, mari kita sederhanakan untuk mempermudah penghitungan. Angka 3, ya, dengan 22 tidak bisa, 14 tidak bisa, maka 3 kita ringkas dengan 12, dibagi 3 1, dibagi 3 4. Angka 7 kita bisa ringkas dengan 14 karena 22 tidak bisa, ya. Ini kita bagi 7 1, bagi 7 2, ya. Kita salin semua angka-angka ini. 1 22, 2 cm, 14 cm, 4 cm, lalu kita hitung hasilnya 2464 cm kubik. Baik anak-anak, Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mencari volume kerucut, maka kalian akan mengerjakan latihan soal. Perhatikan, ini ada 5 soal. Oke, yang pertama nih, ya, dari tengah ke tepi, berarti ini adalah R-nya. Kemudian ini tingginya. Nomor 2, dari tepi ke tepi, berarti ini namanya diameter. Ini tingginya. Nomor 3, perhatikan di sini R-nya 10 cm, berarti bukan kelipatan 7. Kita bisa memilih 3,14. Kemudian tingginya 9 cm. Ini, ya, ini diameter karena dari tepi ke tepi 20 cm, maka kita cari dulu jari-jarinya. Ini tingginya. Nah, soal kelima, perhatikan ini R-nya karena dari tengah ke tepi, dan ini tingginya. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita mencari volume kerucut, ya. Ingat, volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Sudah dibuktikan dengan percobaan bahwa setelah kita masukkan
beras dalam kerucut sebanyak 3 kali, maka akan memenuhi tabung. Ingat, alas dan tinggi tabung harus sama dengan alas dan tinggi kerucut untuk bisa memperoleh rumus volume kerucut 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah dapat menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru kami dapat kami resapkan dalam pikiran kami dan kami dapat menyelesaikan latihan soal dengan teliti dan benar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali dalam PJJ selanjutnya.